Calon bintang timnas Indonesia buat Lionel Messi dan Luis Suarez gigit jari. Bung Toel blak-blakan alasan dirinya sering kritik Sintayong dibanding pemainnya. Qatar tumbangkan Cina, jadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Takefusa Kubo beri pengakuan lagi, timnas Indonesia diwajibkan untuk waspada. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Kabar baik datang dari Martin Paes. Ya, calon kiper naturalisasi Indonesia dimainkan FC Dallas saat melawan Inter Miami. Kiper 25 tahun itu bisa gagalkan 2 peluang emas Lionel Messi. Bermain di Canton Bowl Dallas pada Selasa 23 Januari 2024 pagi, Paes dimainkan menjadi starter FC Dallas. Ia tampil apik di bawah Mister Gawang. Setelah Dallas unggul di menit ketiga, Inter Miami banyak menekan. Messi beberapa kali mengancam gawang Martin Paes. Pada menit ke-7, sebuah trik dilakukan Messi dari tendangan sudut. Tendangan Olimpico atau coba memasukkan bola langsung dari corner dilakukan bintang Argentina. Namun upaya bisa digagalkan Martin Paes. Martin Paes dengan cermat menepisnya. Sempat terjadi kemelut di depan gawang. Martin Paes kemudian bisa mengamankannya. Gawang FC Dallas aman. Kemudian di menit ke-11, Martin Paes bahkan bisa menggagalkan peluang emas Lionel Messi. Sepakan Lapulka di kotak penalti bisa diblok lawan. Messi menerima sodoran di luar kotak penalti dan membawanya masuk ke dalam. Dengan ruang tembak terbuka, Lionel Messi melepaskan tembakan kaki kiri dan bolanya bisa ditepis Martin Paes. Peluang emas Inter Miami gagal lagi. Tak cuma Lionel Messi, bintang yang satunya lagi yaitu Luis Suarez juga dibuat gigit jari Martin Paes. Striker Uruguay itu sempat punya peluang di menit ke-15, namun bisa digagalkan. Sampai pada akhirnya Martin Paes diganti di awal babak kedua. FC Dallas sendiri bisa mempertahankan keunggulan 1-0 sampai akhir laga. Martin Paes menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi Indonesia. Pemain kelahiran Belanda itu punya darah Indonesia dari neneknya. Beberapa waktu lalu Martin Paes bahkan sudah ke Jakarta. Ia bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, membahas kepindahan warga negaranya. Winger kanan timnas Jepang Takefusa Kubo menegaskan siap mengerahkan seluruh kekuatannya demi mempermalukan timnas Indonesia. Kubo menegaskan timnya akan menargetkan hasil maksimal atas pasukan Sintayong. Seperti yang diketahui, Samurai Biru julukan timnas Jepang akan menantang timnas Indonesia pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Duel timnas Indonesia versus Jepang bakal dilangsungkan di Stadion Altumama pada Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jepang merupakan tim terkuat di Asia dan bahkan di peringkat ke-17 dunia, sehingga lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia yang berada di peringkat 146 dunia. Seandainya diberi kesempatan untuk tampil sejak awal oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu, pemain berusia 22 tahun itu akan fokus menampilkan permainan terbaiknya. Bahkan winger lincah yang dijuluki Lionel Messi-nya Jepang itu siap mengeluarkan seluruh kekuatannya demi memenangkan pertandingan. Jika saya diberi kesempatan, saya ingin menggunakan apa yang saya pelajari dari pertandingan melawan Irak, fokus pada permainan, dan menggunakan kekuatan saya untuk mendorong kemajuan dan menang, kata Takefusa Kubo. Di sisi lain, Takefusa Kubo masih belum bisa move on dari kekalahan melawan Irak karena ekspektasinya tinggi, tapi dia tidak tampil baik. Namun ia yakin bahwa Jepang bisa bangkit dan bernasib seperti Argentina yang sempat kalah di fase grup, kemudian pada akhirnya jadi juara Piala Dunia 2022. Saya tidak bisa memaafkan diri sendiri karena tidak bisa menyelamatkan tim. Di Piala Dunia, Argentina juga kalah dari Arab Saudi, dan kami memenangkan kejuaraan di saat beberapa dari kami berkata, ini sudah berakhir. Beberapa pemain mengatakan di LAN, Argentina juga kalah, dan kami berharap mereka menang pada akhirnya. Itu bagus, saya ingin mengingatnya, jelas Takefusa Kubo.
Pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel menjadi sorotan karena sering mengkritis timnas Indonesia asuhan Sintayong. Timnas Indonesia saat ini berjuang di Piala Asia 2023. Skuad Garuda berhasil meraih satu kemenangan lawan Vietnam dengan skor 1-0. Berkat kemenangan itu, kans timnas merah putih untuk lolos ke babak 16 besar semakin terbuka lebar. Walau begitu, Bung Toel masih belum puas dengan permainan Sintayong. Bahkan ia menyinggung Sintayong baru menang sekali lawan Vietnam setelah 4 kali mengalami kekalahan. Meski sering mengkritik performa timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong, Bung Toel lalu menegaskan dirinya tidak pernah membenci skuad Garuda. Kalau timnas menang, suka sama timnas itu bukan pertanyaan, bukan perdebatan, apalagi buat orang yang pernah melayani sepak bola di PSSI. Tapi kalau benci saya pikir tidak ada. Kalau cinta timnas, ngapain ditanyain? Itu kan harga mati, ucap Bung Toel. Lebih lanjut, Bung Toel menegaskan selama ini hanya mengkritisi Sintayong. Bahkan, ia tidak ingin menyalahkan pemain. Saya tidak mengkritisi pemain, catat saja, yang saya selalu kritis adalah Sintayong. Karena dia yang bertanggung jawab terhadap performa tim nasional, jelas Bung Toel. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik usai Qatar berhasil menumbangkan Cina di grup A Piala Asia 2023. Pertandingan yang berlangsung pada Senin 22 Januari 2024 kemarin itu digelar bersamaan dengan Tajikistan melawan Lebanon. Duel yang digelar bersamaan ini hasilnya menguntungkan timnas Indonesia. Qatar yang sebelumnya sudah meraih kemenangan mencatatkan hasil sempurna usai menaklukkan Cina dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak oleh Al Hassan Haidos pada menit ke-66. Dengan kemenangan ini, Qatar menyudahi babak penyisihan dengan poin 9 dari 3 pertandingan. Qatar pun makin mantap melangkah ke babak 16 besar. Dari grup A, Qatar akan ditemani Tajikistan yang finish di peringkat kedua. Tajikistan lolos secara dramatis setelah menang dengan skor 2-1 atas Lebanon. Hasil ini membuat Tajikistan mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan dan menyudahi babak penyisihan sebagai runner-up. Di sisi lain, dengan hasil ini, tidak ada tim lain dari grup A yang menyalip posisi timnas Indonesia di klasemen peringkat ketiga terbaik. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Tim Garuda yang mengoleksi 3 poin berada di bawah Bahrain yang mencatatkan torehan poin selisih gol. Sebelum menghadapi Jepang, timnas Indonesia masih menunggu pertandingan tim lain di grup B dan grup C. Namun, jika tidak ingin menggantungkan nasib kepada pertandingan lain, timnas Indonesia harus menang melawan Jepang atau minimal meraih hasil imbang.